tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut narasumber kita pagi ini, Bapak AKP Jihan Sergianto dan moderator kita Ibu Helena untuk langsung menyampaikan paparan. Baik, tanpa berpanjang kata, saya serahkan kepada Pak Jihan untuk memulai. Siap? Ya, terima kasih Pak. Silakan. Saya boleh ke bawah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, hari ini saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kejahatan siber. Kalau kayaknya saya nggak perlu lagi menjelaskan apa itu siber ya. Bapak Ibu sekalian semuanya berpegang handphone ya. Handphone itu adalah salah satu portal di dunia siber. Jadi agaknya Bapak Ibu sekalian itu setiap hari sudah menikmati yang namanya kemudahan dunia digital. Itu Bapak Ibu ya. Cuman mungkin yang perlu kita kenali lagi adalah apa sih yang menjadi indikator bahwa suatu perbuatan ilegal itu masuk ke ranah digital, tidak pidana siber atau masih yang konvensional gitu. Nah, nanti kita akan banyak bicara dengan itu. Kalau misalkan Bapak Ibu dulu pernah ingat apa istilahnya gendam? Pernah dengar ya Bapak Ibu? Kayak hipnotis gitu ya. Biasanya ya, iya sih bener ya. Ya kan? Gendam itu kayak biasanya kayak misalkan ada orang tiba-tiba menyapa Bapak. Biasanya di tempat-tempat fasilitas umum ya, kayak di terminal atau di halte gitu lah, di bis kan. Tiba-tiba ada yang, Pak, arah ke kampung rambutan sebelah mana Pak ya? Terus itu lalu konon ya dengan kata-kata tertentu kemudian membuat si korban itu memberikan atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh si pelaku, misalkan menyerahkan handphonenya, menyerahkan uang atau segala macam. Ya, dulu pernah ramai disebut dendam. Nah, kalau ini kan konvensional ya, harus person to person, jadi harus menghampiri si korban, lalu kemudian si pelaku juga harus datang langsung. Ini dulu mungkin di era sebelum 90-an ya, tetapi di masa sekarang dendamnya udah mulai online Bapak Ibu. Pernah ngalamin yang kayak telepon masuk kalau minta pulsa, anak Bapak Ibu ada di rumah sakit kecelakaan, ada suara background itu suara segala macam ya. Ya kali nelfonnya di sebelahnya ambulan kan. Ya kan namanya juga orang, bagaimana cara orang untuk mempengaruhi orang lain itu sebenarnya ada ilmunya Bapak Ibu. Dan bisa dipelajari. Itu adalah sebuah teknik yang namanya social engineering atau rekayasa sosial. Nah, sebenarnya rekayasa sosial atau social engineering itu sudah secara alami itu kita pelajari. Contohnya apa? Contohnya ada suami mau ikut arisan bawa bapak, terus pamit sama istrinya, "Ma, Papa boleh nggak ikut arisan?" Itu udah ayah udah papa bersih kok rumahnya, udah dipel, udah sapu, udah semuanya udah beres, udah tenang aja, nggak usah mikirin lagi buat beres-beres, papa udah beres. Oh, ya sudah. Artinya bagaimana cara kita untuk menginfluence orang lain dan kemudian orang lain itu mengikuti arahan atau permintaan kita, itu rekayasa sosial. Nah, ini juga banyak dimanfaatkan dalam kejahatan. Itu tadi, ketika mereka menelpon, mereka akan mengambil empati seseorang. Oh, anak saya kecelakaan, iya, anak ibu kecelakaan ini kondisinya lumayan kritis, harus segera penanganan. Dan ibu kalau dia matikan teleponnya ya, ini pertama. Ini kata pertama itu, jangan diputus teleponnya. Kenapa? Karena kalau terputus, dia akan hilang kan? Ini benar hipnotis apa ilmu hitamnya? Enggak juga. Ini adalah ya tadi. Secara psikologi, mungkin saya bukan orang psikolog yang bisa menjelaskan secara proper, tapi setidaknya saya bisa menggambarkan bahwa mereka itu menyerang psikologi seseorang dengan pilihan-pilihan atau diksi-diksi yang memang bisa menginfluence seseorang secara umum. Jika sasaran perempuan didengar, yang paling menjadi perhatian seorang ibu apa? Atau suami ibu kan lagi berangkat ke kantor, tadi kecelakaan sama saya di jalan, ini saya nggak tahu, saya tanya dari suami ibu, tidak tahu ibu dikasih sesuatu.
Dan mereka itu biasanya ciri-cirinya adalah segera transfer ya, segera ya, jadi tunda. Dan nggak boleh putus dan itu adalah salah satu cara atau metode social engineering. Kalau dulu ngomongnya beda, kalau sekarang orang lebih mengenal profesional itu social engineering atau rekayasa sosial. Gitu. Nah, berikutnya mungkin karena orang sudah mulai terbiasa dengan modus-modus anak kecelakaan lah, minta pulsa lah segala macam. Sekarang udah berkembang nih, nggak call atau WhatsApp. Anniversary gereja Paroki Duren Sawit memberikan giveaway gratis sembako selama 6 bulan untuk Anda. Silakan untuk mengklaim, silakan klik link di bawah ini. Udah nggak zaman Pak Jihan, itu udah yang lama sekali. Oke, sekarang modus terbaru adalah mengirimkan aplikasi. Namanya Mod APK. Ada yang tahu kok panjangannya APK? Bukan aplikasi. Android Package Kit. Di situ biasanya modusnya adalah mengirimkan surat kabarnya. Gimana kabarnya? Masih ingat sama saya enggak? Ini anakku mau nikah, saya mau maju, datang ya. Ini undangannya di sini. Padahal itu aplikasi di download, yang harus download. Atau pajak. Ada tunggakan pajak. Jika tidak ingin dapat tunda, segera selesaikan pajak Anda dengan cara klik link di bawah ini atau mendownload formulir pajaknya di bawah ini. Banyak sih dari dulu yang sempat ramai itu dari ekspedisi ya, resip ekspedisi JNT ada di sini ya. Banyak sekarang. Etle juga ada, berpura-pura bahwa itu adalah surat tilang Etle dikirimkan ke WhatsApp, padahal itu adalah isi. Itu ketika di download, kita secara sadar itu sebenarnya mengizinkan orang untuk mengirimkan virus atau malware ke dalam handphone kita. Itu Bapak. Itu adalah metode scam atau penipuan yang dari dulu sampai sekarang itu modusnya selalu berkembang. Entah besok akan menjadi apa metodenya, tetapi setidaknya kita tahu dulu modusnya, metode yang mereka lakukan. Sehingga ketika kita punya nih, kayaknya kemarin sudah sampai pajak itu kayaknya harus dicurigai kita stop. Jadi supaya kita nggak kemudian terjerumus ke budaya. Ada 4 metode sebenarnya, kalau pernah dengar yang namanya STAR. Stop, Think, Assess, React. Jadi once kita udah tahu nih indikatornya kayak apa, kita stop dulu. Oh, ini udah bisa. Selanjutnya otomatis, terima kasih. Jadi kejahatan siber itu Bapak Ibu secara sederhana boleh saya sampaikan sebagai sebuah perbuatan ilegal yang dilakukan melalui internet. Karena kalau nggak ada internet ya nggak bisa akses ke Bapak Ibu. Nah, si pelaku kejahatan ini sebenarnya memanfaatkan teknologi untuk mencuri informasi, menipu, yang ini adalah hal yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, atau bahkan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu angka penipuan daring di Indonesia itu selalu menjadi yang tertinggi setiap tahun. Kasusnya rata-rata sekitar nggak kurang dari 1.500 kasus penipuan daring yang ada di Bareskrim ya. Saya nggak tahu kalau yang di wilayah masih jauh lebih banyak. Nah, selain penipuan tadi yang saya sampaikan, ada juga beberapa jenis tindak pidana lain yang Bapak Ibu bisa lihat itu seperti peretasan. Awalnya juga dari fisik sih biasanya. Lalu ada juga pencurian identitas yang biasanya itu dia mencuri profil orang lain itu ujung-ujungnya juga melakukan penipuan. Dasarnya dari mana? Dari postingan kita sehari-hari. Saya tadi ngobrol dengan ibu di sebelah saya. Beliau aja punya Instagram, apalagi ya generasi yang lain yang di bawahnya. Pasti juga akan punya akun sosial media. Atau mungkin saya balik deh, ada nggak di sini yang sama sekali nggak punya akun sosial media? Minimal Facebook. Ada yang nggak punya Facebook?
Nggak ada. Ibu bapak punya? Terus sama saya juga. Dulu saya pernah punya, cuman di tahun 2014-2013 saya tutup. Belum waktu itu saya menjadi polisi Pak. Jadi saya nggak secara inisiatif aja di waktu itu. Tapi bapak punya akun sosial media lain untuk reach out ke teman-teman? Enggak. Tapi bukan ansos ya? Gak mungkin, pasti kan kalau orang gereja itu cirinya adalah gampang bersosialisasi. Tidak memiliki sosial media bukan berarti tidak menjadi sasaran dari kejahatan siber. Karena biasanya ketika seseorang menargetkan orang lain itu, ketika yang ditargetkan nggak bisa, dia akan cari sekitarnya. Makanya perlu waspada dalam menggunakan sosial media. Bukan berarti saya bilang sosial media itu buruk. Mungkin analoginya lebih kepada seperti pisau. Di tangan seorang wanita yang terampil, pisau itu bisa menjadi banyak makanan enak, ya kan? Atau mungkin di tangan bapak-bapak yang terampil ya. Ada juga bapak sama sendiri. Gitu. Nah, tetapi di tangan yang tidak baik, pisau itu juga bisa mendatangkan uang, tapi dengan cara yang salah. Memeras atau mencuri dari orang yang sudah dilukai. Gitu. Itu adalah salah satu contoh ya. Kalau dulu itu mungkin orang mencurinya kan fisik ya. Kalau sekarang banyak cara yang bisa dimanfaatkan. Kayak mencuri kredensial. Bapak Ibu punya akun e-wallet kayak GoPay, Dana, Ubu, gitu kan? Ya. Nah itu juga kalau kita tidak amankan dengan baik itu bisa dicuri Pak sama orang. Terus caranya gimana Mas? Kan handphonenya itu saya kantongin. Nah, ini Bapak Ibu harus paham bahwa kejahatan siber itu tidak merujuk kepada benda fisik ya. Emangnya Bapak bisa pegang e-walletnya Bapak? Emang ibu-ibu bisa pegang GoPay-nya Bapak Ibu sekali? Kan enggak. Dia ada di tempat yang kita nggak bisa sentuh, tetapi kita bisa akses. Cara akses gimana? Pakai apa? Pakai aplikasi, betul. Aplikasi itu membutuhkan kredensial, username dan password. Itu cukup nggak kira-kira? Ya, password PIN. Ya, harusnya cukup. Tambahin doa Mas Dian. Nah, boleh, lebih bagus. Jadi selain kita punya PIN password, kita berdoa supaya aman. Boleh sih, nggak salah. Tetapi yang kita boleh pertimbangkan lagi adalah kita juga mengaktifkan fitur verifikasi 2 langkah atau TFA. Nah, cara mengaktifkan gimana tuh Mas? Dibuka aja di pengaturan keamanan Bapak Ibu sekalian. Itu akan ada pilihan. Normal ya, sekarang itu regulator sudah meminta semua perusahaan yang memiliki atau yang mempunyai database itu supaya ketika mereka punya user atau customer itu harus ada pengamanan double, pengamanan ganda. Bentuknya verifikasi 2. Di WhatsApp itu juga ada. Bapak Ibu pasang nggak? Nah. Di email pasang nggak? Harus dipasang dong. Ya. Nah, karena itu nanti akan mempersulit ketika seseorang ingin meretas akun kita. Apalagi ya? Di GoPay itu bahkan sekarang ada yang pakai biometrik, ya kan? Betul. Ketika kita ingin mengakses dan sudah kita aktifkan verifikasi 2 langkahnya, biasanya dia minta sedikit TFA, verifikasi 2 langkah. Kalau bahasa Indonesia, semua akun yang butuh kredensial, username atau password itu harus dilihat apakah ada pengaturan verifikasi 2 langkahnya. Kalau ada, langsung dipasang, jangan nunggu besok.
Gak harus di jam kerja. Kapan aja bisa dibahas. Karena itu nanti akan mempersulit seseorang ketika akan mencoba meretas akun Bapak Ibu sekalian. Mas Juan takut ini. Enggak, keren. Ini adalah hal penting yang merupakan kebutuhan dasar orang ketika memiliki akun. Sesimpel akun email itu juga harus punya credential, verifikasi belakangnya juga harus punya. Nah, lagi ya. Saya mau ngomong bully cuman kayaknya kurang relevan ya, masa ya udah. Saya ngerti masih bully. Tetapi memang ya, Google Authenticator boleh, lebih cakep lagi. Gak bisa kan? Google Authenticator itu tidak akan bisa diakses oleh orang yang tidak memiliki account. Jadi nggak bisa ditebak. Kayak isiannya ibu. Biasanya Google Authenticator itu di-matchingin sama sosial media. Misalnya ibu punya Instagram, mau menambahkan, kan udah ada nih verifikasi 2 langkah bawaannya, tapi kurang yakin nih, nggak percaya kan orangnya juga nggak tahu yang punya Instagram itu siapa, ya kan? Terus kita tambahkan nih verifikasi 2 langkah, autentikator yang dari pihak 3, kayak Google Authenticator atau Duo Mobile atau aplikasi yang lain, itu bisa. Atau Mas Jan, saya susah nih kalau misalkan suruh ngarang-ngarang password, yang saya bisanya cuma tanggal lahir, tanggal nikah itu juga kalau masih ingat, tanggal apa lagi ya? Itu ada aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengenerate atau meng-create atau membuat password. Tapi ingat, downloadnya harus di Play Store atau di Apple Store supaya lebih terpercaya daripada kita sekedar ngambil dari Google. Nah, itu bisa untuk menjadi salah satu referensi Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ngomong masalah perundungan itu memang sebenarnya kalau buat inspirasi kita cuma kayak ketahuan aja pasti. Tapi mungkin kita bisa membantu keluarga atau di sekitar kita itu untuk memberikan knowledge bahwa terkadang orang masih sulit membedakan antara bercanda dan bully. Tahu nggak bedanya? Ada yang tahu bedanya bercanda dengan bully atau merunduk? Kalau bercanda itu ketika saya mengajak bercanda, kedua belah pihak itu senang, fun, ya kan, offense, nggak feeling, happy semuanya. Tapi kalau bully salah satu pihak aja, dan orang yang sasar itu pasti akan merasakan kerugian, entah itu kerugian secara fisik atau secara emosional. Emang pernah Mas Jan dapat konsultasi bully di gereja? Usianya paling itu masih sekolah, kayak juga udah dewasa. Dan biasanya itu terjadi di WhatsApp group. Agak sepele cuman ya it's happen. Cuman setidaknya kita tahu bagaimana cara untuk meng-counter, menghadapi dan membedakan di mana itu bully dan di mana itu yang bercanda. Nah, cyber bully itu banyak dilakukan kayak tadi di account digital, di perpesanan, di media sosial. Nah, sebelum ngomong masalah perpesanan dan media digital yang lain, ada yang tahu nggak bedanya sosial media dengan perpesanan? Saya ulangi ya, ada tidak yang tahu atau sudahkah Bapak Ibu tahu bedanya sosial media sama media perpesanan? Ya, media perpesanan. Saya pesan ayam itu bukan yang itu. Bukan. Kalau media perpesanan, salah satu aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia apa? WhatsApp. Yang lain? Telegram. Ada lagi? Instagram itu sosial media Bapak. Yang anak-anak suka pakai ini? Line.
WeChat. WeChat ya, Pak sana. WeChat. Ada yang ngomong WeChat tadi? Loh, apa sih salah dengan WeChat? Nggak ada yang salah. Yang salah itu orang yang menyalahgunakan media itu untuk pornografi. Sering melihat. Lu micet, penggemar micet. Bahkan ada yang pernah bikin laporan. Nih ya, lucunya. Penggemar micet. Jadi dia booking perempuan di micet. Cantik orangnya, ya kan? Udah gitu affordable sewanya. Terjangkau, murah banget. Kapan lagi ya kan? Wow, udah bisa ketemu sama cewek standar model ya kan? Cuma dengan kos 100.000 yang datang, ya mau apa oma. Bikin LP. Bikin LP. Saya rugi pak. Masa saya pesen cewek begini datang? Mbak saya. Datang Edi. Bikin LP ini. Wah. Terus kudu piye gitu kan. Bapak ini ya kan? Emang tahu sih. Gitu. Ini fenomena gitu ya. Oh gitu. Ada lagi nah, yang sekarang Bapak Ibu perlu perhatikan ya, anak terutama. Itu ada aplikasi namanya Discord. Discord itu base-nya sebenarnya adalah perpesanan. Tapi dia multi feature. Jadi dia selain bisa digunakan untuk perpesanan, dia bisa ditembel dengan aplikasi lain. Biasanya mabar. Iya, main bareng. Semangatnya itu sebenarnya. Jadi ketika anak-anak mau memainkan sebuah game, itu bisa dilakukan secara kolektif, secara berjamaah, gitu kan. Ya syukur-syukur nanti bisa doa rosario di Discord. Hujan pak, susah sana. Iya, Discord aja udah. Share undangannya gitu. Sekarang giliran siapa bu yang mimpin lagu ya? Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kayak begitu, tapi ada beberapa platform yang tadi kayak micet, itu stigmanya udah beda. Dimanfaatkan buat jualan apa pak? Aduh, saya nggak tahu itu pak, itu lah pak. Itu. Nah, perpesanan adalah media yang bisa digunakan hanya kepada orang yang kita kenal, yang kita tahu nomornya. Jadi konteks atau lingkungannya itu terbatas, ya. Berbeda dengan sosial media. Kayak Bapak tadi kan bilang TikTok. Kalau TikTok itu one word, jadi semuanya bisa menjangkau, dia global. Postingan anak-anak Bapak Ibu sekalian itu bisa dilihat sama orang di luar sana yang kita nggak kenal. Dan situ nggak ada batasan usianya. Artinya orang-orang dewasa yang mengincar anak-anak itu bisa dengan sangat mudah memanfaatkan TikTok, Instagram, Facebook, X, apalagi untuk ada yang pernah pakai Friendster nggak? Ada yang dulu ketika diklik profilnya ada daunnya jatuh gini? Belum pernah? Enggak pernah keren. Profil saya pak, Friendster zaman itu, kalau diklik sama orang itu ada efek daun jatuh. Ada lagunya juga, ST15. Kau gadis. Sekeren itu ya pak ya? Wah tutup ya Friendster. Kalah sama Facebook, karena beberapa tahun setelah launching Friendster, Facebook 2008 ya, 2005 Facebook datang, bilang Friendster ditinggalkan. Sempat ramai, habis itu hilang juga. Itu kayak apa sekarang itu? Apalagi yang pakai? Kenapa? Banyak iklan. Ya karena memang dia monetisasinya di sini. Betul. Karena banyak iklan ditinggalkan apa ya? Sama ketika kita meninggalkan TV ke YouTube. Kita
Ketika meninggalkan TV ke YouTube, oh di TV banyak iklan, di YouTube lebih banyak. Ya kan? Sama aja. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Dari situ harapan saya Bapak Ibu bisa mengenali potensi bahayanya. Jadi ketika kita share apa aja di sosial media, itu semua orang bisa lihat siapa aja, di mana aja. Jadi potensi untuk mencuri profil seseorang itu sangat tinggi di sosial media. Apalagi akunnya nggak di private. Saya kan selebgram. Oke. Kalau selebgram mungkin masih oke lah, karena kan dia butuh jual image, ya kan, jual trust dengan orang. Dan dia perlu akun itu untuk berniaga bisa. Ya kalau misalkan itu akunnya akun profesional, ya harapan saya itu tadi diberikan verifikasi 2 langkah yang proper sehingga itu lebih secure. Kemudian tetap tidak membagikan informasi kayak misalnya kalau orang tua banyak seneng banget yang video anak-anaknya kan. Kalau itu masih kecil ya, wih si Afsin udah bisa jalan nih hari ini tanggal sekian, saksikan ya dunia, Afsin sudah bisa jalan gitu kan. Rumah saya di alamat saya di TRT sekian, wah gila. Jangan pernah share alamat rumah di sosial media. Kalau saya jadi pelaku jasa, saya senang banget pakai begitu. Foto dapat, alamat dapat, habis itu tinggal ke DM. Bapak Ibu, saya berminat nih. Kalau kayaknya sih akunnya Bapak Ibu ini followernya banyak ya. Ada 12 ya followernya Bu ya. Oh banyak sekali itu. Iya kan kayak muridnya Yesus kan 12 tuh cukup itu untuk menginfluence orang sedunia kan. Saya mau minta Ibu endorse produk saya dong, minta nomor WhatsApp-nya. Sama ini Bu, nomor WhatsApp dan nomor rekening. Dapat nggak? Dapat. Alamat rumah dapat, mukanya dapat, nomor handphone dapat, nomor rekening dapat. Tinggal nanti nyusul lagi orang minta OTP. Bapak Ibu, mohon maaf saya dari rumah tadi ada orang membeli voucher game, cuma saya salah kirimnya. Saya kirimnya ke nomor Bapak Ibu. Boleh nggak dikirimkan 6 digit angka yang barusan masuk ke SMS-nya Bapak Ibu sekarang? Oh iya. Dapat nggak? Oh jackpot. Habis itu saya tinggal panen untuk berbobol. Habis itu ada lagi yang DM tanya, kamu kayaknya masih cakep banget, padahal umur kamu udah segini. Kamu itu anaknya si Bu Romo bukan sih? Oh bukan, ibu saya namanya Suyati. Dapat. Gampang kan? Semudah itu. Jadi harus berhati-hati untuk membagikan informasi pribadi di sosial media atau kepada orang yang tidak kita. Saya sudah kurang lebih 9 tahun jadi polisi. Saya bergabung di polisi 2015 dan di tahun 2017 ketika Direktorat Siber itu baru jadi, saya ditarik, saya ditawarin, J mau nggak gabung ke Siber? Mau Bang, gabung. Jadi saya kurang lebih udah 7 tahun saya di dunia siber, dan selama 7 tahun itu juga saya punya pengalaman banyak untuk menipu orang, khususnya melakukan kejahatan. Balik dong, iya masa dia mulu yang nipu orang, yang menipu orang gantian loh. Di 2019 saya pernah membantu menyelamatkan satu keluarga. Pernah ngikutin cerita 2015 ya? Yang waktu Makobrimob itu ada kerusuhan, yang lapas terorisnya itu dibobol lepas itu 2015 ya? Ya, lebih. Itu saya membantu menyelamatkan keluarganya Iwan Sarjana itu adalah salah satu anggota Densus yang disekap. Lalu data keluarganya itu di-share di live Facebook dan Instagram. Dia mengkomando para lone wolf atau si teroris yang sendiri, yang ansos-ansos itu, untuk menyerang atau mempersekusi keluarganya Iwan Sarjana. Jadi di-share KTP anak dan istrinya, alamat rumahnya, semuanya di-share di sosial media, live bahkan. Itu untuk tujuannya untuk supaya menyerang si keluarganya Iwan Sarjana. Nah, di detik itu, di momen itu, saya scraping dengan bantuan tim, scraping semua tayangan live untuk di take down. Jadi kita ulur waktu untuk
tim dari Densus dan BIK itu untuk mengamankan warga korban, diamanin bawa ke Mabes. Begitu sampai sekarang masih ada sekarang. Itu adalah salah satu pemanfaatan yang kurang bijaksana dari sosial media. Di tahun 2019, masih ingat nggak ada kejadian monyet Papua? Ada ingat? Itu membuat banyak kerusuhan yang sumbernya dari postingan Facebook. Ada yang ingat nggak? Itu sekitar bulan September 2019, Agustus September pasca kemerdekaan. Pasca kita merayakan kemerdekaan, bukan kemerdekaan berapa? Itu jadi judul ceritanya itu ada satu akun yang memposting foto seorang orang Papua yang tersungkur di pedestrian, dan captionnya adalah korban kekerasan aparat hukum. Nggak disebut TNI Polri ya, aparat hukum. Postingan itu diamplifikasi ke semua jaringan OPM. Dari simpatisan OPM diamplifikasi ke publik. Jadilah propaganda, memunculkan pengarahan para orang-orang asli Pak. Kemudian muncul di Malang, tidak mau mengibarkan bendera merah putih di asrama. Ada lagi di situ disekap ternyata para orang-orang Papua yang pro kemerdekaan dan pro NKRI. Ketika orang-orang kita ingin menyelamatkan yang pro NKRI, pintunya ditahan, ada yang nyetus, keluar kau monyet Papua. Itu di framing. Sampai kemudian pada waktu kejadian demo di depan Istana Negara, mahasiswa Papua itu demo dengan mereka itu memalsukan luka. Jadi di tengah keributan kerusuhan itu ada yang dorong-dorongan, ada yang dandan, pakai cat merah. Kena pukul. Ya mungkin suara gitu ya, kita tahu. Seolah-olah dia kena pukul, kena luka. Diberitakan ke media asing. Jadi masalah Indonesia melanggar. Jadi enggak? Jadi itu isu berkembang. Akhirnya di mana? Endingnya rakyatnya diduga. Iya kan? Iya enggak? Diduga itu ada beberapa pembakaran fasilitas negara, pengerusakan, sampai ada beberapa orang dari TNI dan Polri yang terluka sampai meninggal. Dari mana sih awalnya? Postingan Facebook sebahaya itu. Kenapa? Karena di Indonesia hal-hal yang sifatnya etnis, agama, kepercayaan itu sensitif. Memang gitu ya? Iya, memang seperti itu. Jadi memang ya kita harus banyak membantu untuk menetralisir isu-isu seperti itu di sosial media. Kan bukan tugas kita Pak. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu menerima baptis dari gereja, Bapak Ibu sudah menerima juga sebagai salah satu orang kerasulan, ya kan? Emang bisa Pak kita melakukan kerasulan? Bisa. Ada yang namanya sekarang. Dulu ada salah satu dosen saya dulu kuliah di STKIP di Yunamadiun. Itu adalah dulunya seminari awal buat orang-orang yang kurang kerjaan dan diterima di fakultas ternama ya kan. Bisa kuliah agama di sana. Seperti saya dulu itu sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi katekis. Di tahun 2012 cuma saya bilang, Tuhan, saya tidak mau jadi katekis. Saya mau jadi yang lain. Oh iya. Saya mengingkari diri bahwa tidak Tuhan, tidak. Tapi tidak 3 kali, jadi ayam nggak berkokok. Aman, ya kan, aman. 2012 itu saya lamar guru, jadi guru SD setahun, guru SMA setahun. Jadi kurang lebih udah pernah saya beberapa kerja. Akhirnya 2015 saya jadi musyawarah teman saya, jadi
Nah, sampai mana? Itu sambil kan tadi kan diminta sama Bu Helena sama Bu Hani, Pak ya saya minta ini profilnya dibacain itu dan nggak usah saya cerita sama Bu. Nggak seru deh kalau cerita sama orang lain. Itu tadi terkait dengan beberapa kejadian yang pernah terjadi yang awal mulai dari kejahatan siber. Jadi Bapak Ibu, tindak pidana siber itu tidak hanya berimpact pada hal-hal yang sifatnya online, dunia maya saja, tetapi juga bisa berimbas ke dunia nyata. People power, demo hashtag yang bergerak, emak-emak bergerak, siapa lagi bergerak? Ramai kan begitu? Itu di 2020 ya. Mahasiswa bergerak lah, hashtag yang bergerak lah, emak-emak bergerak lah. Memang dikira bapak-bapak nggak bisa bergerak? Bisa, saya juga. Anak sekolah, semuanya. Itu dari mana? Sosial media. Nah, ini fakta yang Bapak Ibu perlu tahu juga nih. Mau sih boleh kan? Ya. Nah, yang terakhir ini, eksploitasi anak di dunia maya di Indonesia itu ya, lewat wajib. Kita tuh nomor 4 dari seluruh dunia ini survei 2023. Kita ranking 4 dari seluruh dunia dengan angka eksploitasi anak atau penyebaran materi pornografi anak tertinggi. Enggak ya? Jangan. Masalah etika aja kita nomor 4, paling bawah. Kita ranking 4 terbawah dengan negara etika terbaik. Enggak. Kalau dibalik kita nomor 4 tertinggi dengan etika terburuk. Kenapa? Karena banyak namanya throttling. Tahu nggak Bapak Ibu throttling? Mas yang trolling itu mengkomentari sebuah postingan orang lain, tapi narasi menghina, menghujat. Itu trolling banyak. Biasanya dimanfaatkan pada waktu campaign, ributnya artis, buzzer yang memanfaatkan itu menjadikan suasana menjadi negatif, sehingga perspektif publik menjadi jelek. Tujuannya seperti itu. Jadi di kesempatan ini saya sebenarnya ada 2 hal besar. Kenapa ada 3? Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pertama kepada Bapak Ibu sekalian adalah menjaga kerahasiaan data. Ya, tolong ya Bapak Ibu ya, biar saya nggak banyak kerja. Karena saya pengen minggu juga di rumah main sama anak, nggak ngurusin kasus-kasus doang. Jadi tolong akunnya dipasang verifikasi 2 langkah semuanya. Dimulai dari ini sekarang. 1. Yang kedua, masih yang 1 dulu deh. Ada nggak yang beli antivirus buat di handphone? Masih bukan kerja kan? Bisa kan di komputer. Lah emang HP Bapak Ibu bukan mini komputer? Itu smart computer, mini smart computer. Itu adalah handphone Bapak Ibu sekalian. Yang harganya Bapak beli kemarin 30 juta itu iPhone. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu genggam itu adalah komputer canggih yang perlu ada pengamanannya. Salah satunya adalah antivirus. Pasti mahal Pak Jan. iPhone juga boleh pasang. Nah, sering tuh ketika saya di forum mahasiswa, pertanyaan pertama adalah Pak Jan, tanya nih, aman mana Android sama iPhone? Itu mulai tanya dari semua universitas kurang lebih gitu, kantor instansi kementerian lembaga itu kayak gitu. Selalu kan ada buku Android dan iPhone, ya. Jadi sama, saya akan jelaskan. Sama aja dari kamu. Mau iPhone kayak, mau Samsung kayak, Xiaomi kayak. Saya dari dulu
Dari zaman saya dikasih handphone sama orang tua saya sampai sekarang saya bisa beli sendiri, itu saya selalu pakai Android. Kira ya mas. Gak mampu beli iPhone. Bukan, karena saya melihat hanya manfaatnya saja. Nah ini, mumpung ngomong masalah manfaatnya, ada yang tahu nggak bahwa iPhone Bapak Ibu sekarang bisa mengurangi usia atau masa hidup Bapak Ibu sekalian? Bisa. Gak percaya? Main handphone tengah jalan? Bukan. Artinya handphone ini mengandung radiasi. Jadi sebetulnya kan Pak saya enggak kayak gitu. Radiasi elektromagnetik ini bisa membunuh sel tidak hanya di otak Pak, di badan. Saya merasakan. Bapak Ibu mau merasakan? Karena saya lama ngurusin data center, uang server, segala macam. Dan saya selalu bawa handphone kemana-mana. Nempel di sini. Wah, habis taruh saya kabel gini, bapak saya marah. Kamu jangan taruh situ deh, manu nanti. Gimana? Dan saya taruh di sini. Saya taruh ke sini. Dokter jantung yang marah sama saya. Jangan kau taruh situ, mati nanti kau. Itu dokter. Saya taruh mana? Taruh rumah. Artinya memang ini tidak boleh selalu dekat dengan kita. Oh iya, Pak Cia, pakai Bluetooth earbud itu kan juga nggak boleh, katanya radiasinya nggak bagus. Saya gini aja. Ini lebih dekat lagi sama Pak. Terus baiknya gimana Pak yang pakai handphone? Speaker gitu pakai doang. Artinya sebenarnya penggunaan perangkat handphone gawai itu memang kita bisa batasi durasinya. Kalau mau teleponan, memang disarankan kalau lingkungannya kondusif pakai speaker. Yang penting jangan di dalam Transjakarta, jangan di KRL. Kan kata Pak Jan nggak boleh, nanti merusak kesehatan ya. Halo, ya jangan. Pakai kabel. Itu saran aja ya kan. Saya juga bukan. Jadi ya monggo. Itu radiasi yang healing. Oh, iPhone berarti lebih aman ya Pak? Mahal Pak? iPhone memang punya mekanisme bawaan yang ketika kita install itu dia harus masukin pin iCloud, ya kan? Android los-los aja. Tetapi di Android itu ada indikatornya. Apakah Anda mengizinkan aplikasi mengakses kontak, mengelola email, mengelola SMS, mengelola panggilan, mengakses galeri, mengakses rumah Anda, kamar mandi segala macam. Itu semua bisa dibatasi dengan bilang tidak, tolak. Loh, kalau ditolak saya bisa pakai Pak. Nah itu memang aplikasi gratis ya, nggak bayar. Di banyak aplikasi gratis itu memang begitu. Akan ada tag and give-nya. Bapak Ibu dapat nih aplikasi Beauty 360 untuk bisa mempercantik tampilan, tetapi dia minta supaya diberikan akses. Kalau nggak dikasih, nggak bisa dipakai, ya kan? Sama, sosial media juga sama. Sosial media itu, kalau Bapak Ibu tidak setujui term and condition, nggak bisa pakai kan? Tahu nggak Bapak Ibu bahwa di dalam term and condition yang tulisan kecil banget, panjang, ya kan? Kita masuk lagi, itu ada salah satu term yang membunyikan bahwa kita mengizinkan data pribadi kita itu dibagikan kepada pihak ketiga dalam rangka iklan dan survei atau akademik. Itulah kemarin jadi muncul kasus Cambridge Analytica. Data pribadi kita ternyata di-share, dijual, dan kita diizinkan kok. Orang Bapak Ibu klik agree, membaca semuanya. Ya kan? Makanya kalau saya pakai install Instagram, sosial media itu pakai handphone yang memang buat kerja. Di sini itu cuma semuanya pribadi. Ini semua pribadi, nomor pribadi, akun pribadi seperti ini. Kalau misalkan saya mau browsing itu pakai handphone kerja. Satunya lagi. Jadi nggak pakai nomor pribadi, pisah. Saran saya untuk Bapak Ibu yang banyak beraktivitas
dengan finansial juga dipisah. Jadi ada handphone yang dipakai untuk semuanya di dalam itu untuk kepentingan finansial, bank account, e-wallet, dan nomornya terpisah. Ribut Mas Dian ngiranya. Ya, gimana? Karena pernah kejadian satu email dipakai untuk daftar account bank, buka rekening, ditanya alamat emailnya apa? Apa yang ini aja biasanya. Nomornya kayak pakai biasanya nomor pakai aja. Udah tuh selesai kan, buka akun bank. Habis itu dia pengen eksis ke teman-temannya, daftar TikTok, ya kan? Buka akun TikTok, daftarnya pakai email yang tadi didaftarin di bank, nomornya juga sama. Passwordnya jangan ditanya. Password itu satu tuh semuanya banyak. Capek ingetnya. Dan ketika terjadi peretasan, pelaku kejahatannya jackpot, dapat semuanya. Karena satu alamat email dipakai untuk banyak akun, satu nomor dipakai untuk banyak akun, ketika diretas selesai. Datang ke kantor lagi saya, ya gimana? Ya itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah kita sendiri juga. Karena kita kurang waspada dengan penggunaan pemanfaatan email dan juga nomor seluler. Ini salah. Karena memang tagline saya adalah ketika Bapak Ibu semua itu mau aman, harus repot. Kalau gak mau repot, jangan minta aman, gitu aja. Sama kayak Bapak Ibu harus ganti celana dalam tiap hari. Repot nggak? Repot, udah nguci, nunggu keren pakai lagi kan? Karena memang seperti itu kita mau melakukan. Harus rajin. Password juga diganti 3 bulan sekali. Emang pajak ganti? Ganti. Cuma saya kan punya aplikasi untuk password pinter-enter. Jadi tinggal nge-generate, copy, simpan, selesai. Kalau saya nggak mau pakai aplikasi lama gimana Pak Jan? Di handphone semuanya, dari iPhone sampai bukan iPhone, ya kan? Udah mulai saran. iPhone non iPhone, mau saran Pak Jan. Itu ada namanya aplikasi catatan, notes, simpan di situ. Lalu password, ada pengaturan untuk mengunci atau password aplikasi, supaya ketika nanti jatuh hilang tidak mudah diakses orang. Gitu. Oke, next. Ini ya usah kasih lagi lah ya. Udah tau lah ya, berbahaya semuanya. Dari mulai kerugian finansial ke kerugian sekarang psikologis, ada juga kehilangan privasi. Banyak contohnya orang-orang yang kehilangan privasi karena sosial media. Barusan tadi saya diajak bicara dengan salah satu di sini. Mas, itu kayaknya saya kena penipuan ya. Tapi saya masih ragu. Kalau Bapak Ibu masih ragu dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Yes, nyuruhnya berdoa. Gitu Bu ya? Benar. Kalau ragu dengan kondisi Bapak Ibu sekalian, cari sumber terpercaya. Contoh, misalnya, kajian saya sepertinya itu tertipu dengan salah satu jasa sekuritas. Harus apa? Konfirmasi ke jasa pemilik sekuritas. Misalkan namanya jasa sekuritas Jihan Sek. SEC ya, bukan yang lain. Wah, salah contohnya. Telepon, halo dengan Jihan Sekuritas. Oh iya, Pak, saya mau tanya apakah ada akun namanya Christian di sini? Oh ada. Oh, oke. Mungkin boleh
saya dibantu dengan kesulitan saya. Langsung. Tetapi ketika ditanya, halo dengan agen sekuritas, apakah ada nama Kristen itu? Enggak. Oh, enggak ada. Wah, ini perlu untuk diklarifikasi lagi dengan orang yang kita komunikasikan sebelumnya. Pak, kok saya tadi nelpon perusahaan kok nggak ada nama saya ya? Diblok. Wah, itu sudah mulai indikator kedua, ya kan? Mulai menjauhkan diri, menghilangkan tanggung jawab. Emang mau mencuri bertanggung jawab? Ya enggak lah, tak aja. Saya kan perlu bertanggung jawab sama pacar saya. Gitu. Konfirmasi dulu, cari informasi yang lebih kredibel. Kalau kemudian sumber informasinya itu sudah mengkonfirmasi bahwa ibu tidak punya akun di sana dan orang yang menjadi brokernya itu juga tidak terdaftar di sana, ya sudah, patut diduga bahwa bapak atau ibu itu adalah korban penipuan. Banyak yang apalagi zaman dulu COVID yang semua sudah di rumah, yang kita ibadahnya online, yang kita sambil kisah pakai celana pendek. Tapi itu di bawah lain, masih tidak ada. Ya, guru. Ada kata kisah. Waduh, bapak ini udah sana loh. Ada kata kis ya? Oh, Ada kata kis di depan. Ya, itulah. Jadi banyak fenomena rakul. Apa lagi rakul? Tahu kan? RUG. Nah, kul tuh tabok. Narik bener. Jadi narik karpet nih. Artinya ketika ada banyak orang yang sudah ada di atas karpet itu harus ditarik set atau aset set ditarik. Kabur orang itu. Zona merah kabur. Jadi bikin tempat dulu nih di mana tempat itu nyaman buat orang datang singgah, naruh uang, naruh asetnya, naruh tabungannya. Udah banyak, saya hilang. Ini banyak terjadi pasca 2020. Jadi fenomena sebenarnya mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Semuanya kan di 2020 itu dituntut untuk go online, ya kan? Dipaksa untuk bertransformasi. Orang jualan dawet aja udah nggak boleh depan rumah, sekarang online, ya kan? Buka WAG, dawet community, untuk memudahkan usahanya, jualan. Dan sekarang juga banyak kan yang menawarkan usahanya di WAG lingkungan, wilayah, sampai pengumuman gereja ketumpuk, isinya dagangan semua. Nggak apa-apa, ini kan menolong UMKM ya Pak ya, sesuai dengan asta cita Bapak Presiden. Iya, dengan kami. Gitu loh. Jadi ketika kita merasa diri kita itu ada di area korban penipuan atau korban kejahatan, kita harus klarifikasi ke sumber. Jangan langsung ke polisi, karena nanti polisi juga bingung. Pak, saya ini mau melapor, cuma saya nggak tahu sih korban itu bukan. Lah, ibu ngapain ke sini? Cek dulu, karena ketika kita membawa informasi tidak lengkap, itu malah mempersulit penyidik. Atau saya banyak ditanya begini, Pak, Bapak nyuruh saya kantor polisi. Saya kantor polisi diminta duit. Well, it's happened. Saya nggak bisa nutupin kalau itu tidak pernah terjadi, tetapi itu tidak terjadi di semua tempat. Dan saya selalu bilang, kalau ada yang hendak atau ingin bikin LP dan khawatir bahwa nanti akan diminta uang, saya kasih 2 tips. Yang pertama, jika Bapak Ibu mau jalan sendiri, ketika nanti Bapak Ibu nanti ada oknum yang meminta uang, waspadalah, saudara, untuk nanti kami bekerja. Gak usah, jangan. Itu tidak ada, ya. Kalau dipaksa, sebentar Pak, saya lapor Bapak atau propos, ya.
Misalkan si A pangkatnya IP atau IP2 atau BIP2 itu meminta sejumlah uang untuk saya membuat laporan polisi. Laporkan itu ke provos atau ke propam. Mau simpel ya, telepon saya. Saya pernah beberapa kali bantu orang. Lagi di DLP nih, di telepon Pak Jihan, ini saya lagi di SPKT, cuma ini kok ada permintaan administrasi. Oh, boleh diserahkan ke petugas SPKT-nya? Langsung telepon. Mas, sejak kapan ya ada penerimaan non pajak di kantor polisi? Kembalikan. Atau saya bisa. Oh, AKP. Artinya saya bisa membantu meluruskan, ya, supaya tidak terjadi. Kalau sempat waktu itu pernah ada salah satu OB atau karyawan di tempat kantor istri saya. Kemarin dia digituin sama orang. Besoknya cerita, saat itu saya telepon, saya suruh ke sana, ngomongin kembali. Artinya hal-hal yang salah itu perlu diperbaiki. Dan bapak ibu juga jangan mendukung. Kan nanti kalau nggak saya kasih saya nggak dapat. Enggak, jangan boleh gitu. Jangan dibiasakan kakaknya ini kemanapun. Pelicin pak. Ya, tidak, Bo. Jangan ya bu ya. Oke, boleh next. Ya, itu betul. Sampaikan lagi. Nah, ada yang masih punya anak kecil? Cucu, oh iya benar salah. Ada yang masih punya anak dan cucu kecil? Ada. Hati-hati. Ini banyak terjadi sekarang. Di Bekasi kemarin saya menerima beberapa aduan anak usia 12 tahun. Di Kalimantan Tengah anak usia 10 tahun. Itu sudah dicabuli oleh orang yang tidak dikenal secara online. Tangannya keluar itu Pak dari handphone. Oh, tidak. Ya. Mencabuli seseorang secara online itu sudah menjadi fenomena sekarang karena awalnya dari bujuk rayu. Pelaku kejahatan pada umumnya itu bahasa Inggrisnya itu membo, berpura-pura menjadi seseorang yang seusia. Terus saya mesti ngapain Pak Jen? Cek handphone anak bapak ibu sekalian atau cucu bapak ibu sekalian. Boleh nggak handphone ini? Kalau dia resisten atau nggak boleh, nggak ngasih, nggak boleh, itu ada kemungkinan ada rahasianya. Perlu ditanyain, kenapa kakak nggak boleh ngasih? Kenapa dia nggak ngasih? Ya, karena kebanyakan dari mereka si korban-korban ini, mereka merahasiakan kejadian itu dengan orang tua. Caranya gimana? Di password. Jadi passwordnya itu gak cuma screen lock, ada password untuk buka WhatsApp, ada password untuk buka galeri, ada password lagi untuk buka kontak. Semua di password. Nah, yang Bapak Ibu harus tahu juga, di galeri meskipun dia tidak di password, ada namanya ruang rahasia. Nah, Ibu sudah tahu belum HP Ibu suami? HP suami pernah lihat nggak? Wah aman, suami saya nggak pegang handphone. Masa? Nggak pakai ruang rahasia Pak Jian aman. Oh iya, yang punya Android ada fitur namanya ruang kedua. iPhone nggak ada, maaf ya. Cloud itu penyimpanan storage yang non fisik. Ruang kedua itu jadi kayak kalau misalkan ada lobby nih di ruangan, ya kan? Lobby itu seperti kita ngebuka lock screen di handphone, masuk loh. Ada 2 kamar. Satu kamar itu yang isinya ruang tamu sungguhan, yang satunya adalah ruang tamu yang ya bayangan, cadangan, untuk tamu lah segala macam. Gitu. Nah,
Di Android itu ada fitur ruang kedua untuk membuat ruangan khusus yang diperuntukkan untuk selain publik. Private loh. Dia bisa install apa aja di sini. Download apa aja di sini. Komunikasi dengan siapa aja di sini. Jadi perlu banyak berkomunikasi dengan keluarga. Karena apa? Karena belakangan saya pernah mengusut sebuah kasus nih. Anak umur 16 tahun itu sudah mempunyai penghasilan 100 juta sehari. Oh bagus dong. Ini agak sukses. Iya, dengan cara menjual temannya. Sukses gak ya? Ini jual temannya. Jadi broker, agen. Kalau agen dikira minyak mana tuh? Cina. Kalau bahasa kerennya pin. Pondok indah. Baik. Jadi anak umur 16 tahun ini menawarkan teman tongkrongannya kepada saya mau bilang laki-laki hidung belang nanti pada pegang hidungnya masing-masing, ya kan? Enggak kok, masa? Ya, para itulah pemesanan, ya kan? Jadi mereka itu menawarkan teman-teman belia-belianya yang masih umur 16 tahun, 15 tahun kepada orang-orang yang mencari kepuasan seksual dengan lawan jenis yang lebih muda. Ada yang sampai dipesannya itu ke Malaysia. Jadi pulang sekolah dijemput sama si Bimnya itu, diterbangin ke Malaysia, malam pulang. Jadi kayak dia itu kalau saya tanya, kamu bisa diizinin gitu apa ngomongnya sama orang dan nonton? Mah aku pulangnya malam ya karena aku mau nonton. Masih pakai seragam sekolah dan ganti baju di bandara. Sukses. Anak dia masih umur, kemarin kita tangkap dia umur 16. Itu dia udah pegang iPhone baru, tasnya ada Chanel, ya. Chanel Sport, ya. Channel bola, ya. Dan hedon, suka nge-club. Jadi memang kita harus banyak mengenal keluarga kita. Dan mereka ini ketika kita tanya itu sebenarnya masalahnya dari komunikasi. Kayak misalkan di rumah itu cuma sama neneknya, sama kakeknya, atau bahkan nggak ada siapa-siapa di rumah, bapaknya sibuk kerja, ibunya juga sibuk kerja di luar, di rumah sama pembantu sama supir, dipakai lah sama supirnya ini kasus yang dikasih. Karena dia nggak pernah dapat touch of affection. Gak pernah dipeluk sama keluarganya, gak pernah dicium. Dia dicium dan disentuh oleh orang lain dan dia merasa senang. Oh ini yang namanya dipeluk, enak. Oh enak ya dipeluk itu ya. Lagi pak, dicium, akhirnya sampai disetubuhi. Saya nggak ngomong kayak gini ke bapak ibu enak ya karena udah dewasa semua, nggak perlu sensor-sensor. Dan ini nyata. Yang salah siapa? Semua. Yang jadi korban siapa? Karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang. Ya. Jadi luangin waktu buat keluarga supaya nggak ngejual temennya. Kenapa? Sebenarnya broker home itu tidak menjadi salah satu alasan untuk orang dan tidak semua anak broker home itu rusak. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya dulu banyak mendampingi anak-anak di susteran, panti. Ya, saya banyak ngobrol sama mereka, meluangkan waktu dengan mereka hanya untuk nanya, kamu ada masalah? Kenapa kamu sampai begini? Atau kenapa kamu sampai kabur? Banyak kan karena. Tetapi ada juga yang broken home dan dia meluangkan waktunya daripada dia kayak begitu,
suke, jajan. Iya. Dan saya selalu dengan itu. Pernah saya temukan dulu ada dia itu ya gitu berkumpul kan bapak ibunya, yang satunya yang bapaknya nyari istri lagi, yang ibunya nyari anaknya tinggal di rumah. Tetapi karena dia tahu di mana tempat dia bisa mencari apa yang dibutuhkan, ya kemudian dia ada gereja, ikut aktif di gereja ini, Pak. Akhirnya jadi poster cowok kan, di poster. Di situ dia dapat pekerjaan, dia punya istri di situ, dia punya keluarga yang layak di situ, punya rumah yang layak dari semua dari gereja. Karena kan mau gereja, saya yakin dimanapun pasti nggak buta sama orang sekitar. Minimal mau pengen dan kamu biasa. Ya, itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama jaga data dan keamanan diri sendiri minimal, baru kita bisa bantu orang lain. Yang kedua, jagain dong tolong titip anak, cucu, keluarga, kasih tahu. Kalau misalkan kita harusnya udah gede Pak, nggak apa-apa, adiknya atau kakaknya ingetin dan kasih punya anak. Bukannya kita curiga dengan anak, tidak, tapi kita harus membangun bonding yang lebih bagus, ikatan yang lebih bagus kepada anak. Jangan sampai anak saya di rumah, di kamar aja kok Pak, anteng Pak, dari pulang sekolah sampai malam. Justru itu yang kita khawatirkan, dia ngapain di dalam? Di Kalteng umur 10 tahun, disetubuhin sama orang Semarang. Anak, ya kamu namanya internet kan baru dulu. Pacaran dulu awalnya, menyatakan cinta dulu awalnya, ya kan? Dapat trust dulu awalnya, sering kirim-kirim pulsa dulu awalnya. Ya minta sesuatu. Kamu saya nggak bisa. Kalau saya kirim itu foto kamu pakai piyama. Udah tuh kirim foto baju. Pertama kirim dulu foto, ya kan? Pak, ya kan? Tahu kan Pak? Sering kan kirim Pak? Post a picture, PHP, Pak. Kirim foto. Ya. Aku mau lihat kamu nggak pakai hidung sekali-kali, kangen kayak gitu. Kirim hanya untuk mendapatkan pengakuan cinta. Ketika ditangkap orangnya di lapas Bandung, jenggotnya segini kan, nggak jelas. Ada lagi yang di Tanah Abang, Bultem, tahu Bultem nggak? Bule hitam. Kita bilangnya itu Nigerian scam. Ya. Nigerian scam. Foto profilnya londo Pak. Wah, ganteng semuanya. Dia menyerang ibu-ibu sendiri biasanya. Wah. Orang-orang sendiri yang sering banyak posting sedih-sedih itu sasaran utama. Aku pelayanan gereja hari ini sendiri. Nasib katekis sangat sekolah terima. Katekis lah gitu. Gak apa-apa Pak. Karena saya dulu katekis, jadi gak ada yang tersinggung harusnya ya kan. Karena saya juga dulu katekis. Pelayanan ongkos doang gak ada yang kasih bensin gitu. Itu banyak dideketin. Ada gak yang kamu sedih sekali. Ya udah kalau kamu mau jadikan aku sebagai bantalan kesedihan. Aku pinjamkan tidak hanya bahu tapi paha. Akhirnya dapat kepercayaan kan, dapat trust kan. Beb, pacaran nih ceritanya. Aku mau kirim kamu gift, cuman aku lagi di Malaysia nih. Barangnya kita ada biaya cukai nih kayaknya cuman harus nebus kalau nggak salah 1.500.000 deh. Itu mahal loh buat kamu. Coklat berubah ya. Lagi viral kan? Iya. Keburu lumer deh banyak gue dibaca. Bener. Ditransfer, telepon lagi. Beb, ternyata itu baru di 1 gig. Untuk bisa ngambil ke storage-nya itu harus ada bayar nebus barang tertahan itu 5 juta Beb. Itu coklat udah direbung semut Beb, buruan dong.
korbannya nggak dapat apa-apa, yang dapat sih pelaku kejahatan. Jadi jangan posting yang sedih-sedih, nanti ada yang DM loh. Gitu. Jadi, nah kalau gitu saya nggak bisa dong Pak Jian melihat aktivitas cucu saya atau anak saya. Bisa, caranya gimana? Buat akun yang sama. Kalau mereka pakai TikTok, kita juga harus punya TikTok, mau nggak mau, dan harus berteman. So once dia private akunnya, kita masih bisa akses, buka, lihat dia posting, dia update story apa, dan siapa? Siapa yang ngeblok akunnya Bapak? Oh bukan. Oh iya. Oh iya Bapak. Oh iya. Harus buat akun yang lain. Sorry. Saya luruskan Pak ya. Kita ketipu, lalu kita nggak bisa lagi komunikasi dengan mereka. Nah, caranya gimana gitu Pak ya? Ada yang tahu nggak? Ketika kita ditipu sama orang, lalu akses komunikasi di blok, kita harus ngapain? Doa. Kalau kondisinya kayak begitu Pak, kemungkinan juga akan sulit ketika kita ingin mengklarifikasi atau minta tanya. Jadi meskipun kita buat akun lain, kemudian harus dia kan masih bisa nih kalau bikin akun lain kan kalau akun baru kan nggak mungkin di-blok sama dia. Nah itu mungkin kita bisa approach, tanya. Tetapi kita mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru di-blok lagi, bikin lagi, di-blok lagi, nggak habis-habis. Nah, mungkin salah satu caranya adalah yaitu tadi kita mendokumentasikan semua bukti digital dengan baik. Nah, ini adalah hal yang kadang lupa dilakukan. Mengamankan barang bukti digital. Cara gimana? Screenshot boleh, direkam boleh. Setelah itu dikumpulkan jadi satu. Yang kedua, menuliskan kronologi supaya sistematis. Pada hari ini saya mengenal yang bersangkutan. Pada hari kedua saya mengirimkan uang sejumlah dibayar tunai. Sah? Itu. Jadi kita dokumentasikan segala hal dengan baik supaya itu bisa memberikan petunjuk kepada penerima laporan. Saya pernah beberapa kali mendapatkan laporan, Pak, saya ditipu sama akun ini. Cuma di capture foto profilnya tok. Nah, bingung. Nyari akun. Tapi cuma dari foto profil bisa. Bisa kalau dia nggak ganti profil. Terus yang kedua, emang tahu namanya siapa? Dan dia juga bisa mengganti namanya kapan aja, berapa kali dalam sehari juga nggak ada batasan, ya kan? Bisa. Makanya mengcapture barang bukti secara utuh tanpa di crop itu penting, karena segala itu bisa jadi petunjuk. Lalu kalau sudah semua Pak, usahakan untuk dilaporkan secara utuh ke petugas kepolisian terdekat. Saya tidak pernah menjanjikan itu akan cepat langsung ditindaklanjuti. Tapi minimal bukti awal itu bisa membantu memudahkan mereka untuk mengawali penyelidikan. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya bagus Pak. Polsek sekarang oleh Pak Listio Sigit itu difungsikan sebagai apa ya, mediator. Jadi mereka produknya itu bukan penyelesaian perkara, tetapi restoratif justice. Ini polsek. Meskipun mereka masih bisa menampung laporan, dan tapi mereka bisa mendistribusikan ke satu tingkat lebih tinggi, polsek ke polres.
Polres kalau kesulitan ke Polda. Polda kesulitan lagi ke Mabes. Mabes kalau kesulitan kemana? Gereja, tidak ke promo. Kan promo bisa membantu apa saja. Itu. Memang tidak mudah dan tidak akan instan, tapi ya minimal itu usaha. Terus uang saya bisa balik nggak Pak? Nah ini pertanyaan yang sering kali ditanya. Yang memutuskan uang itu kembali atau tidak itu bukan polisi, tapi nanti di pengadilan. Putusan dari pengadilan. Dikembalikannya utuh atau tidak, atau nanti uang yang disita itu dibagi rata sama semua korban. Berikutnya, kemungkinan terindahnya adalah uangnya itu masih ada di rekening yang kita transfer atau penampungan. Kalau masih ada di penampungan dan kalau misalkan pihak bank yang mengizinkan, itu bisa diretur, ditransfer kembali. Itu kalau Bapak Ibu banyak sedekah. Kalau beruntung ya kan, karena ini jarang ada kasus begitu. Kenapa? Karena faktanya memang kita transfer butuh berapa lama, seberapa hari, berapa jam. Ini yang pernah kita temukan di Sidrap, Gunung Selapan itu Pak. Korbannya di Jakarta, transfernya ke Papua, habis transfer lagi ke NTT, lempar lagi di Makassar, Makassar lempar ke Medan, baru ke Tulung Selatan, Sumatera Selatan. Sedangkan ini ya, ini cuma bisa, ini dilakukan sama dia tuh nggak nyampe sejam. Kami penyelidikannya bersurat dulu, ya kan. Habis itu nunggu jawaban. Oh dapat informasi Pak, ditransfernya ke Papua, bersurat lagi ke Papua, bersurat lagi ke sini. Kenapa? Karena mekanisme penegakan hukum kita masih seperti itu. Pak di Singapura bisa Pak? Iya ada undang-undangnya di Singapura. Indonesia belum. Iya, yuk sebentar. Ya itu undang-undangnya memang ketika ada pencucian uang bisa segera, bahkan PPATK juga bisa. Tetapi pada kenyataannya ketika kita berkomunikasi dengan PJK itu nggak semudah itu kan? Ya kan? Ada, ya saya nggak tahu lah ya, ada atau tidak ketentuan tertulis atau ikrar bersama dengan mereka. Tapi nyatanya memang seperti itu. Apalagi kalau antar bank. Kalau masih sesama bank masih enak, misalkan dari BRI gitu ya, itu masih enak. Tapi kalau dari BRI, CIMB, Uri bersaudara, saudaranya Uri, nggak tahu saudara siapa, habis itu ke mana lagi, susah. Harus approach satu persatu. Itu kenapa terkadang penyelidikan itu tidak bisa sebentar. Habis itu baru bergerak nih ke empat kota. Ngaji anggaran, maaf aja anggarannya habis. Baru cari lagi tentang depan. Kenapa? Karena memang Kepolisian Republik Indonesia masih berbasis anggaran. Semua dijaga sama Kementerian Keuangan. Itu ya Bro. Kalau nggak ada dana operasionalnya, ya kita juga nggak bisa menerbangkan, menugaskan anggota. Kalau misalkan, kalau yang waktu itu pernah saya tangani sendiri, kasus pemerkosaan yang di-share atau diceritakan di Twitter, ini kejadiannya 2018, dia diperkosa, tapi setahun kemudian dia baru berani cerita di TikTok, di Twitter. Anak cewek Tangsel. Ada yang mungkin pernah baca beritanya. Itu saya yang memiliki. Dan mandiri. Itu nemunya di mana? Nemunya di Twitter. Sore ini saya mau pulang. Bang, izin pamit pulang Bang ya. Cik, coba lihat dulu itu ada apa? Ada yang lagi viral di Twitter. Saya buka, ada cewek lagi curhat, diperkosa. Jadi dia tuh melampirkan semua bukti. Dia sudah mengadukan kepada apa namanya pihak RT, meminta bantuan dari orang di sekitar, itu nggak dapat backup. Dan ketika dia mau lapor ke polisi dia malu. Tapi setahun kemudian dia kumpulin semua barang bukti digitalnya, CCTV kayak fotonya, diposting di Twitter.
Saya telusurin, sejam kemudian kita kenapa? Karena si pelaku itu narsis, dia suka posting di Facebook. Jadi dari setiap tempat dia setiap kali dia berganti tempat kerja, dia update. Akhirnya saya bisa menelusuri nih dari kerjaan ini A, B, C, D, dia pernah kos di sana, pindah kos ini, pindah ke sana. Kenapa? Karena untungnya dia narsis, dia posting alamat kosnya, dia posting pakai seragam. Kan saya tinggal Google reverse image, selesai. Telepon ke perusahaan. Nah, bener nggak ada yang namanya si Ariel? Oh iya Pak sekarang udah dimutasikan. Oh kemana? Itu salah sendiri. Mas Jan minta dalam perusahaan? Enggak. Karena pribadi. Karena masih reachable lah. Maksudnya berapa sih saya harus bayar perusahaan cuma kayak gitu doang. Telepon sana telepon sini, minta tolong orang di Tangsel, di Polres Tangsel, minta copy KTP pas untuk mengoperasikan. Dia dapat di foto bareng segala macam, sudah aman. Orangnya diamankan sama bawa KTP pas. Pelaku saya suruh dihubungin, bikin LP di Tangsel. Jadi selama nunggu LP itu jadi, itu orangnya tunggu di tongkrongan nunggu KTP pas. LP jadi, datang orang proses, selesai. Saya pulang dengan damai pukul 20.00 yang tadinya saya pamit itu 15.30. Terkadang, ya ini tergantung orangnya. Terkadang itu bisa secepat itu, dan saya tidak minta kos apa-apa, dan saya tidak reimburse apapun, karena menurut saya itu pelayanan. Apalagi normal. Ya. Itu jadi kita nggak bisa mukul rata semua kasus itu sama, dan orang yang menangani sama. Terkadang juga itu tadi, ketika dia butuh perjalanan, dia juga butuh mengajukan anggaran, apalagi itu pesawat ya kan. Kalau cuma ngangkut doang atau gojek 20.000 mau saya bayar. Masalahnya butuh reach out ke pulau yang lain, itu pulau airport, nggak mau dia berenang kan. Berapa buat nolongin bapak saya berenang dia, bentar ya Pak ya. Pak, ini estimasi di Google Map 2 hari lagi saya baru nyampe, sabar ya Pak ya. Terkadang gitu Pak, kondisinya. Sudah. Next, pemerasan, next. Next. Nah, saya mau ngasih di bawah itu ada website yang bisa ngecek. Nah ini nanti di bawah itu ada. Nah, ini namanya Virus Total Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka, ini gratis, gak bayar. Kalau misalkan Bapak Ibu nemu ada link yang di-share atau dibagikan di Japri WhatsApp, kayak WhatsApp grup, kayak di Instagram, kayak Telegram, kayak itu bisa copy dulu, jangan diklik, di copy dulu linknya, lalu taruh di Virus Total. Jadi di sini ada dua pilihan, satu file yang kedua URL. Jadi nanti Bapak Ibu klik yang URL, nanti habis itu di paste atau ditempelkan di situ, lalu di search. Nanti dia akan ada hasil scanningnya, apakah dia ada muatan malware-nya atau virusnya apa enggak. Karena Virus Total itu dia terafiliasi dengan banyak antivirus yang besar kayak perusahaan Kaspersky, Avira, Asset, Note, banyak. Kalau file ini biasanya dokumen ini. Kalau Bapak Ibu terima dokumen apapun dari orang, di-download dulu aja di komputer yang berbeda, jangan di handphone. Lalu dokumennya ditaruh di situ, di-upload. Nanti dia akan analisa. Gitu. Ya kalau misalkan ragu-ragu udah nggak usah, blok aja udah. Karena pernah download gini nih, yang link phishing nih. Nah klik bukan, benar, dia minta password. Coba kasih tahu. Nah kan bener kan masa hilang, phishing ini. Orang dulu itu phishing. Wah ini kayaknya tai ayam. Maka bener tai ayam. Oh phishing itu. Kadang tuh orang kalau terlalu penasaran juga nggak sehat, ya kan? Pengen jadi orang pertama yang bisa membagikan informasi di grup misalnya. Banyak kayak gitu tuh. Tanpa dia mencerna itu informasinya benar atau tidak, langsung di-share di grup. Info dari Pak RT, ini ada orang yang diduga tetangga kita itu pelaku praktek babi ngepet. Karena dia tak kemana-mana, tapi
Nggak taunya di broker. Kan orang ada gitu. Jadi harus hati-hati membagikan informasi. Ya. Bawahnya juga ada. Nah ini namanya Have I Been Pwned. Jadi situs ini bisa membagikan informasi apakah email kita, ini masukin email aja. Apakah email kita pernah diretas atau tidak? Saya pernah masukin email saya yang dulu, itu ternyata pernah diretas zamannya pembobolan 2017. Habis itu langsung saya netralin akun emailnya, terus nggak saya pakai. Bikin baru, bobol juga, enggak. Artinya yang baru itu saya udah lengkapin, kayak apa namanya, verifikasi dua langkahnya, autentikatornya, saya udah lengkapin. Aman. Jadi dua situs ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, yang terakhir boleh yang slide ke-12. Ya. Ini adalah tadi beberapa hal yang sudah kita bahas. Yang pertama, Bapak Ibu, tolong jangan bagikan informasi pribadi sembarangan. Ya, bagikan informasi pada tempatnya. Yang organik atau non-organik. Yang kedua, pakai password yang kuat. Jangan pernah pakai tanggal lahir. Lalu berikutnya pakai hati-hati saat membuka email atau link dari yang lain. Nah, ini biasanya orang-orang dengan modus phishing ya Bapak Ibu. Jangan gampang dibujuk. Lalu segera laporkan hal-hal yang terjadi yang mencurigakan. Lapornya itu nggak cuma ke polisi aja sebenarnya. Di platform ini juga ada fitur laporan. Jadi Bapak Ibu bisa melaporkan di platformnya masing-masing. Masih ada waktu 8 menit. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu, sorry saya stop sebentar. Kebetulan kita kedatangan tamu agung nih, kepala paroki kita, Romo Rudi. Masuk ya? Jadi nanti Romo langsung berangkat. Boleh? Nah, oke Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh siap sebentar ya Pak. Mas, saya mau tanya sedikit saja. Mengenai virus apa tadi, virus total. Ya. Itu apps atau Dia web based Pak, situs. web based? Oh, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Selamat siang, Oh, iya. saya mau nanya. Boleh. Untuk website cekrekening.id itu masih bisa dipercaya atau enggak? Terima kasih. Itu punya Kominfo ya? Ya, cekrekening.id. Mudah-mudahan database-nya terbaru. Saya nggak tahu juga. Harusnya sih masih bisa dipakai. Kalau masih bisa, cuman database-nya diupdate atau enggak, saya berdoa semoga update. Iya. Ini Pak Jehan, ada yang menyampaikan untuk anak-anak kita yang memainkan game online, Ya. Mobile Legends dan lain-lainnya, untuk jual beli akun itu aman tidak? Jual beli akun aman. Yang tidak aman itu kalau beli akun, bayar duit tapi nggak dikasih. Iya kan? Itu masuk tindak itu penipuan kan? Kalau ada bukti transfer uangnya, lalu ada komunikasinya, terus uang apa namanya akun yang dijanjikan tidak disampaikan, ya udah itu bisa masuk penipuan.
ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana, ya sedetail mungkin. Tapi kalau cuma untuk record, untuk data kita, ya kita batasin aja. Yang kalau misalkan selama seminggu cukup, nggak usah terlalu banyak. Yang lain? Pak Jangan, kan biasa kita ada ini, ada apa namanya? Kadang kita kan terima tadi misalnya nomor yang tidak dikenal. Kalau kita blok dan kita laporkan itu ada pengaruhnya kemana gitu sebenarnya? Pengaruhnya kemana? Kita nggak jadi spam lagi. Kita nggak kena spam lagi. Dan itu maksud saya sebenarnya ngelik nggak sih ke kepolisian atau kemana ke teman-teman itu nggak ada itu sama sekali. Sebenarnya kalau misalkan ngeblokir nomor tidak dikenal, itu bisa pakai fitur bawaan dari handphone. Jadi nggak semuanya itu perlu install aplikasi baru, nggak. Di Android itu ada fitur untuk ngeblokir nomor yang tidak tersimpan di kontak. Dan saya rasa di Apple juga. Audio. Adblock bisa. Nah, adblock itu nggak tahu ibu dapatnya dari mana, official apa enggak? Berbayar itu tentu official. Karena kalau ibu mendapatkan itu dari link yang dikirimkan orang atau ibu dari googling, itu kredibilitasnya kurang, lebih trusted ketika ibu downloadnya itu di Play Store atau Apple Store. Gitu. Ya. Bapak itu mau nanya? Ya, Mas ya. Di WhatsApp saya itu suka dapat notifikasi yang kirim dari panti asuhan yang minta sumbangan. Biasanya dengan doa-doa yang. Sebelumnya Bapak pernah nyumbang di salah satu platform donasi? Nggak pernah. Saya curiganya gitu kalau saya isi pulsa atau itu kan kita suka tulis tuh di komputernya. Ya. Apa mungkin nggak bisa? Mungkin karena itu banyak dipakai dan dijual juga. Itu kalau saya adukan nomornya itu ke karena nggak ada undang-undang ini. Bapak mengadukan, kalau belum ada pidananya, masalah gini Pak, spamming di Indonesia itu belum ada pidananya. Tapi kalau Bapak udah jadi korban penipuan, ada sejumlah uang yang keluar, itu bisa. Dan untuk mana apa? Untuk supaya gimana ya cara ngisi pulsa itu supaya nggak kadang-kadang si ini, Banyak cara Pak. si ininya nakal ya. Kalau Bapak mau isi pulsa tanpa ori, bisa pakai bank account, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, dan banyak pension lain yang Bapak bisa install sendiri dan itu punya Bapak dan itu lebih terpercaya daripada orang pinggir jalan. Siap. Oh iya, mari, gimana? Selamat siang, Pak Dinan. Saya Biani, saya sebenarnya ingin bertanya juga karena ini menarik sih, kebetulan saya juga nanti akan mengambil terkait literasi digital ya. Jadi menarik cyber ini untuk mahasiswa saya. Sekarang ini kan kita banyak ya browsing tentang ya untuk keperluan bisnis dan sebagainya. Lalu sekarang banyak muncul juga cookie. Itu juga kan permintaannya sama seperti tadi Bapak bilang bahwa kalau kita diminta untuk approve ya persetujuan itu betul sih, kadang-kadang saya juga malas baca begitu banyaknya, tapi saya sekarang lebih hati-hati. Saya melihat mana kepentingan yang memang itu maksudnya berimplikasi untuk pekerjaan saya kadang-kadang. Nah, untuk cookies kalau yang di browsing itu seberapa aman ya Pak? Karena kalau saya baca kadang-kadang kita boleh approve, tapi kita juga boleh tidak menyetujui. Dan itu ternyata juga ada yang terkait dengan data-data kita. Cookies itu disimpan biasanya untuk data riset. Jadi kayak history ibu menjelajah di web browser, lalu kalau misalkan ibu pernah nyimpan password di web browser itu juga bisa kelihatan dari cookie. Makanya di kami itu menyarankan ketika Bapak Ibu menggunakan web browser, selesai pakai, kalau kita kalau itu sebelum logout itu di wipe dulu, dihapus histori penjelajahan, cookie dan cache, cookie dan cache. Biasanya gitu. Iya, itu Bu, itu sebenarnya bisa dipakai orang untuk
juga ada apa misalnya untuk jadi sesama pemakai Truecaller juga bisa melihat nomor kita di WhatsApp. Iya. Jadi mau Truecaller kayak mau get contact kayak kalau Bapak Ibu mau pakai aplikasi itu jangan di handphone pribadi. Pakai di handphone yang memang buat usil atau tulisan atau kerja yang memang nggak keembed sama data pribadi kita. Karena kalau jadi model gini, Truecaller itu kan gratis. Tapi kan install pertama gratis kan. Kalau mau premium fiturnya baru berbayar. Mau bagaimana? Oh iya, mangga Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Nah itu dia sebenarnya ya, ini saya jelasin cara kerjanya Truecaller dan GetContact. Mereka sebenarnya itu mengambil data Bapak Ibu. Data kontak Bapak Ibu itu diambil semuanya, di-upload di database mereka sebagai apa? Referensi untuk pencarian orang. Jadi kalau Bapak Ibu download install, pasti akan ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu mengizinkan GetContact atau Truecaller untuk mengakses kontak, mengelola kontak dan sebagainya. Mengelola itu artinya, iya semua. Nah itu ya kayak gitu itu saya izinkan tapi pakai handphone lain, nggak di handphone lain juga. Ada Truecaller. Itu cara kerjanya. Mau itu Truecaller atau fitur yang lain. Nah makanya saya selalu sarankan kepada Bapak Ibu itu untuk menginstal antivirus. Antivirus itu bisa memblokir aktivitas yang tidak dikenal anomali. Jadi kalau misalkan ada yang upload sesuatu tanpa persetujuan kita, itu dia otomatis ngeblok. Bayarnya cuma seharga 1 kopi Starbucks yang biasa Bapak Ibu beli. Jadi lisensinya itu cuma kayak 50 ribuan, 60 ribuan untuk satu akun, satu perangkat. Tapi kalau mau satu akun 3 perangkat, 10 perangkat itu harganya bisa kayak cuma 200 ribu, 300 ribu. Dan saya beli lisensi untuk 10 perangkat. Itu saya bagi ke bapak saya, ibu saya, istri saya, mau saya kasih, saya tanamin semua antivirus di handphone mereka. Dan itu investasi sebenarnya. Bayangin Bapak Ibu makan di Sushi Tei, minimal kan 50.000 ya, ya kan? Sushi Tei. Belum pernah makan? Salah contohnya. KFC. KFC pernah. 300.000 lah paling mahal kan kita beli KFC. Itu udah dapat lisensi untuk beberapa orang dan selama setahun. Enak tau? Bisa auto block spam, auto block penipu nomor tidak dikenal, auto detect phishing, mendetek anomali traffic data, mendetek ketika Bapak Ibu mau browsing, Bapak Ibu mau ngeklik link yang ada malware-nya, itu dia akan mencegah dengan cara ada pemberitahuan situs yang akan Anda akses. Ya, nggak aman atau juga ada malware. Ada, ya? Saya nggak endorse atau nggak jualan ya Bapak Ibu, tapi saya pakai Kaspersky. Kaspersky bisa, pakai Asset bisa, Note 22 bisa, pakai Avira bisa, lagi ya. Metovi bisa juga. Buatan Jogja Semadaf bisa, ya itu lokal punya. Semadaf murah banget, ini cuma 12.000 saja. Ya, maaf ibunya dulu. Pak, saya mau menanyakan, sejauh ini saya kan pengguna sosmed, e-wallet maupun e-banking. Nah sejauh ini dengan cara kemudahan yang bisa ditautkan, misalnya dompet itu ditautkan ke OVO maupun ke GoPay. Sejauh ini kan aplikasi itu terpercaya. Nah saya juga udah menggunakan antivirus untuk mengantisipasi andai kata handphone saya dihack ataupun akun-akun yang link-link yang membahayakan di akun saya. Sejauh ini sih saya memproteksi handphone saya dengan ya mentautkan itu yang masih e-wallet aja, tentukan e-banking saya. Apakah antisipasi itu udah cukup untuk memprotek apa yang ada di handphone saya? Belum. Karena yang tertaut itu pasti akan bisa diakses oleh orang lain. Contoh, kan awalnya kan Tokopedia ditautkan ke GoPay. Nah, pasti kan nanti akan ada turn-in di mana apakah Anda menyetujui
mengakses GoPay Anda. Iya kan? Jadi Tokopedia itu bisa mengakses GoPay-nya Ibu tanpa minta password. Saat transaksi kan melakukan PIN gitu. Betul. Tetapi apakah memang Ibu bisa mempercayai Tokopedia 100% atau Tokopedia untuk pernah kebocoran? Oh, jadi akun-akun terpercaya pun bisa ini. Ya, sebagai referensi Ibu bisa googling aja Tokopedia data bocor. Atau misalkan mau cek yang lain nih, Bukalapak data bocor. Itu bisa ketahuan. Ada tingkatnya. Nah, tips saya adalah jangan pernah menautkan aset Bapak Ibu ke aplikasi apapun. Bahkan sesimpel auto debit itu jangan. Auto debit kartu kredit misalnya, itu nggak usah. Karena ada banyak fraud, scam yang dari situ. Kenapa? Karena kita mengizinkan orang lain mengakses akun kita, properti kita tanpa harus ketok pintu. Ya, tapi banyak juga karena promo menggunakan akun. Ingat nggak tagline saya tadi? Kalau mau aman harus ribet. Kalau nggak mau ribet jangan minta aman. Betul. Iya, sebenarnya. Mau juga ya? Mengurangi kemungkinan. Kerjaan pun gini, misalnya kita lagi ngobrol nih, aku sama teman-teman kita, terus taruh handphone, terus kita ngebahas misalnya warna rambut atau kopi. Terus algoritma sosial media kemudian ya memang karena kita mengizinkan sosial media itu mengakses perangkat. Tapi itu berbahaya nggak? Maksudnya kalau nggak berbahaya sih nggak apa-apa. Tujuannya buat advertising sebenarnya. Ini sebenarnya pernah dibahas di salah satu sidang di mana parlemen Amerika itu manggil Mark Zuckerberg, ya, si pemiliknya Meta dan TikTok, di mana dia membahas apakah benar ada algoritma di mana Meta sebagai platform penyelenggara jasa komunikasi media itu dapat mengakses handphone. Jadi dia mengiyakan. Karena mic-nya kan nyala. Jadi mic itu dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dia mengconvert text to audio to text. Teksnya masuk ke AI-nya mereka untuk algoritma penyaranan iklan. Tujuannya mereka untuk iklan. Tapi apakah benar cuma untuk iklan doang? Jadi sebenarnya kalau mau lompat nih, itu aktifkan flight mode atau memang nonaktifkan sama sekali. Itu salah satu SOP ketika kita masuk ke embassy di Amerika. Matiin handphonenya, tab blocker, jadi ke dalam cuma server doang. Ya, jadi sebenarnya kalau yang tahu ya akan kayak gitu. Dan itu memang makanya saya sering kali bilang jauhkan perangkat ya. Saya di rumah pakai flight mode handphone, seluler nggak nyala. Terus saya tidak mengizinkan aplikasi apapun mengakses mikrofon, kamera. Jadi nggak saya izinin. Dan kalau misalkan nggak yakin nih, cek di pengaturan aplikasi, cek di perizinan. Nah, Bapak Ibu bisa cek di perizinan apa aja yang kita izinkan dan ke aplikasi apa. Kalau ada yang kita nggak tahu dan kita nggak inginkan, bisa diputus. Sesimpel itu. Masalahnya adalah yang tinggal Bapak Ibu caranya. Googling aja. Banyak hal-hal kita bisa cari tahu di Google. Ada lagi? Ada. Oh iya. Belum lama saya baca di TikTok atau apa itu ada yang biasa muncul di media yang akunya pintar soal komputer atau apa. Oh iya. Yang mengatakan bahwa QRIS itu berbahaya. Oke. Karena data pribadi kita langsung bisa diakses. Apakah itu benar? Jawabannya iya dan tidak. Iya dan tidak. Iya betul. Kalau misalkan QRIS itu dia mengenerate link yang berbahaya. Karena kan kalau QRIS itu kan gambarnya cuma tampilannya kan cuma kotak-kotak,
malah bayar. Ya kan? Tapi padahal kita itu bisa mengenerate link palsu ke dalam bentuk QR code. Orang nih penipu tinggal motong QR code se-area di Indonesia, tempel di fasilitas umum atau di tempat receh pembayaran. Jadi kalau misalnya teori seperti itu, toko resmi di mall. Makanya di banyak konferensi terkait dengan kejahatan finansial, mau itu global, mau itu ASEAN, semuanya setuju bahwa untuk transaksi keuangan konvensional way better. Cash itu much more better, much more safer and easier. Cash. Oh, bisa diuang mana bisa dipakai sekalian. Betul. Makanya dianjurkannya begitu. Kalau mau aman, nggak nyangkut ke banking kita, nggak nyangkut data pribadi kita, udah keluarin aja uangnya cash. Sebenarnya, nah, ada pro kontra, propaganda QSing atau digitalisasi fiat money. Jadi orang diminta meninggalkan uang cash supaya mengakses banyak ke teknologi. Sedangkan kita tahu teknologi itu masih banyak sekali celah. Betul. Jadi rumusnya nih, Bapak Ibu sekalian ya, semuanya yang online itu belum pasti. Kalau saya bilang bisa bocor, kayaknya nggak etis banget Pak. Itu belum tentu apa. Ya, jadi semuanya yang online itu jangan percaya 100%. Percaya kepada siapa? Itu Pak ya? Sama-sama. Oh iya, silakan. Ya. Sebenarnya mau pakai 2 HP, 3 HP, 4 HP, tapi kalau masih auto debit sah aja. Ya bisa diakalin begitu. Tetapi sebenarnya kita bisa jauh lebih mengamankannya lagi kalau bukan, artinya auto debit itu kan sebenarnya supaya kita nggak berulang kali ngetransfer sendiri kan. Nah, tetapi terkadang transfer manual itu jauh lebih aman daripada auto debit. Karena balik lagi auto debit itu kan memberikan akses kepada orang ke bank account-nya itu. Beberapa kasus penipuan itu begitu. Jadi ada penggelapan orang di dalam bank itu membelokkan transaksinya itu ke bukan ke debiting. Mungkin ke debiting juga, tapi aset yang lain itu dibelokkan yang lain. Karena apa? Karena perbankannya atau pihak ketiganya diizinkan mengakses asetnya itu dengan agreement auto debit. Gitu, prinsipnya begitu. Tapi balik lagi semua ke ibu. Kalau ibu masih percaya nggak apa-apa. Monggo silakan. Iya, boleh. Monggo. Itu semuanya balik lagi ke pengguna atau ya. Oh ya, boleh. Selamat siang semuanya. Saya mau tanya, kan tadi di awal sempat dibahas email kita itu biar mudah kita pakai aja buat semuanya, buat rekening, buat macam-macam lah ya, semua sosial media, buat apa tadi pembukaan rekening juga, mungkin kalau ada rekening ke 1, 2, 3 semua email pakai nomor itu, nomor HP juga sama. Pertanyaannya, ada nggak sih caranya biar kita tahu dosa-dosa lama kita tuh ketahuan, email kita itu tuh pernah kita taruh di mana aja, nomor HP kita tuh pernah kita taruh di mana aja. Terus bisa nggak kayak mungkin ada aplikasi yang udah mungkin ada aplikasi yang udah kita juga udah nggak pakai gitu kan? Gimana cara kita mutusin gitu kan si nomor HP dan email kita? Terus mungkin ke situ selain cara Google, karena kalau Google satu-satu. Ya, sebenarnya kalau bikin akunnya itu di account Google kayak Gmail itu ada, itu enak. Jadi bisa lihat di ngatur akun. Email kita terkoneksi dengan situs apa, aplikasi apa, itu bisa kedetek.
Tapi kalau di luar Gmail saya nggak tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Dan ya itu kayaknya kalau sifatnya aplikasi ya. Tapi kalau misalkan sifatnya kayak perbankan, itu kayaknya nggak kecantum di pengaturan keamanan. Harus nanya SKP karena saya belum tahu ya ada nggak situsnya kayak semacam Virus Total atau FIB Phone itu yang menunjukkan email ini terembed atau tertaut dengan aplikasi apa-apa aja yang financial dan financial, social media dan social media dan sebagainya. Saya belum. Nanti kalau misalkan saya merenung dan ketemu mungkin nanti saya kasih lewat email. Ya makanya tadi saya bilang, saya pesankan supaya nggak lupa di notes saja. Misalkan account Canva misalnya, Canva itu pakai email apa, passwordnya apa, email apa. Habis itu notesnya di log. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau itu masih sering dipakai. Ya, kalau itu yang bisa diam cuman yang bisa kita. Gitu ya. Bapak Ibu ada lagi? Sepertinya sudah. Oh iya. Masih ada. Izin Pak, ini banyak yang bertanya untuk nomor WhatsApp Bapak. Di sharing aja atau saya sebutin aja ya. Boleh? Bapak Ibu boleh konsultasi dengan saya di. Kira-kira ada pesan khusus untuk kami Pak untuk kita tadi kan kenali kejahatan cyber dan cara meminimalisirnya Pak. Ya. Ini nanti bahan slide-nya di-share kan ya? Siap. Nanti selain dari slide dari bahan paparan yang bisa Bapak Ibu bawa pulang, nanti juga apa ya? Ya? Kok nambah? Nanti kalau ada hal-hal baru yang baru saya kasih lewat Bu Helena atau ya saya di Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri atau Siber Barreskrim. Pangkat Ajun Komisaris Polisi. Kira saya tadi masih single Bu. Ternyata sudah diboyong orang. Sudah kena booking. Biorka itu antara propaganda dan stigma. Jadi sebenarnya yang kami tujukan itu komunitas. Iya. Jadi tujuan mereka memang untuk mendelegitimasi pemerintah supaya masyarakat tidak lagi percaya dengan pemerintah.